Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya sehat-sehat terus. Jadi kegiatan kelas kita hari ini adalah tentang laporan penelitian nih. Jadi cenderung untuk Rabu setelah UTS, isinya adalah terkait dengan penelitian. Jadi Rabu tugas penelitian, nanti penelitian lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dalam hal ini materi Z-score. Jadi mudah-mudahan materinya bukan materi yang susah sih. Saya sampaikan secara lisan saja bahwa Z-score itu pada dasarnya adalah namanya transformasi. Transformasi artinya berubah bentuk ya, transformer gitu ya. Apa yang ditransformasi dalam ini dari skor yang akan kita lakukan menjadi Z-score. Transformasinya gimana caranya? Jadi yang akan kita lakukan pada dasarnya dalam hal ini Z, kita akan punya istilah untuk di statistika. Z itu sama dengan selisih suatu skor lambangnya X dikurangi dengan min-nya rata-rata dari data itu, kemudian kita bagi dengan standar deviasinya. Simpelnya ini sih. Jadi yang akan kita lakukan bagaimana menentukan posisi dari suatu skor. Kita punya skor, sekali lagi posisinya dilihat dari dua hal. Posisinya di atas atau di bawah min, di bawah average-nya atau di atas average-nya. Kalau di bawah average-nya nanti nilai Z-score negatif. Kalau nilai skornya lebih tinggi dibanding average-nya, maka nilainya akan menjadi kalau lebih kecil jadi negatif, kalau lebih besar jadinya positif. Standar deviasi selalu positif. Jadi dalam hal ini angka yang didapatkan dari Z-score mengandung dua hal. Pertama, plus atau minusnya. Plus menunjukkan posisi skornya di atas min, minus menunjukkan di bawah min. Besaran nilai Z-nya menunjukkan seberapa jauh jaraknya dari min dalam satuan standar deviasi. Ketika suatu skor, suatu data, skor-skornya itu dikonversi, ditransformasi menjadi Z-score, bentuk distribusinya tidak berubah. Cuma yang berubah adalah hanya satuannya saja. Tadinya satuannya adalah skor, katakanlah sentimeter tinggi badannya. Kalau dikonversi, ditransformasi menjadi Z-score, satuannya menjadi standar deviasi tinggi badannya. Standar deviasinya selalu 1, min dari Z-score sama dengan 0. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, komentar terkait Z-score. Oke, sekarang kita bahas tentang tugas penelitian. Saya nggak tahu dari yang kalian tuliskan, ada 2 kelompok kirim ke saya, itu formatnya masih belum pakai format begini ya. Jadi saya bertanya lagi, apakah kalian sudah punya 4 file ini? Datanya, kemudian penjelasan apa yang mesti dikerjakan. Nah, ini sama sih mungkin 2 ini. Kemudian ini template-nya. Template itu yang ini nih. Nah, jadi apakah penulisannya seperti ini? Belum. Kita teknisnya dulu aja ya. Oke ya. Jadi silahkan nanti di-adjust lagi apa yang akan kalian tuliskan. Kita berbicara tentang hari ini adalah tentang pendahuluan dan tinjauan pustakanya. Jadi kalau dalam skripsi, pendahuluan itu bab 1, tinjauan pustaka itu bab 2. Di dalam bab 1, apa yang mesti muncul? Kita lihat di sini, bab 1 itu, di sini lebih ke teknis tulisannya. Tapi kalau mau lihat di, yang ada, ini tentang alat-alat ukurnya, nanti kita lihat juga. Jadi untuk di bagian pendahuluan, isinya adalah dalam hal ini ada latar belakang, kemudian ada
masalah penelitian, biasanya kalau masalah plus tujuan, kemudian satu lagi adalah manfaat dari penelitian tersebut dilakukan. Oke, kemudian untuk tinjauan pustaka itu isinya adalah penjelasan tentang variabel penelitian. Nah, sekarang kita lihat nih berdasarkan requirement apa yang mesti ada di dalam draftnya. Jadi sekali lagi tidak ada penilaian progres, tapi nyicil nih. Jadi kalau kalian dalam tanda kutip bikinnya sekali jadi, rasanya buat saya sangat memberatkan dari isi, kualitas isi maupun dari tensi waktu yang ada. Jadi dengan demikian pelan-pelan nih. Jadi terlebih karena kita mata kuliahnya statistika, maka pelan-pelan isinya juga kita insert. Jadi kalau kita insert di sini nanti ada terkait dengan masalah mungkin perhitungan tertentu, ada mungkin grafik tabel. Nanti dalam hal ini analisisnya kita akan menggunakan analisis berupa analisis deskriptif. Oke ya, mungkin saya pakai contoh saja dulu biar memudahkan gambaran sejauh mana yang sudah kalian buatkan. Informasinya saya hilangkan namanya, jadi saya udah izin tapi baru izin ke satu orang, dari satu kelompok. Ini dijadikan sebagai bukan contoh sih, dijadikan sebagai bahasan. Oke ya, saya akan sangat sangat teknikal awalnya. Jadi teknikal dalam pengertian diksi, pemilihan kata, kontennya, kemudian sejauh mana dalam hal ini sudah sesuai belum dengan apa yang seharusnya ada di dalam makalahnya. Oke ya, ini sengaja si kelompok pemilik file ini belum saya kirimkan juga biar baca langsung di sini. Oke, ya ini pendahuluan. Jadi kalau dilihat sekali lagi, sifatnya ini bukan dalam tanda kutip, ini bukan lagi proposal, ini draft. Kalau proposal itu sifatnya kayak semacam rencana. Nah ini kan sebetulnya bukan rencana. Jadi kalian nggak bisa nulis ini sebagai proposal. Ini adalah draft laporan penelitian. Jadi ya terserah mau laporan penelitian atau tugas akhir, tapi kita biasanya baca sebagai laporan penelitian. Oke ya, semua yang lain juga gitu ya. Oke, kemudian kalau dibilang topik, ya mungkin ini kurang relevan. Karena di sini yang mau dilihat sebetulnya bukan topik dalam pengertian tema umum, tapi sudah spesifik tentang self-control dan prokrastinasi akademik. Jadi kalian dalam hal ini menentukan dua variabel yang ada di dalam datanya. Datanya dalam hal ini nih. Jadi ada punya berapa alat ukur? Ada 6. Pilih 2. Pilih 2-nya terserah yang mana. Kalau melihat sih sebetulnya ya ini preferensi aja. Jadi nanti konsekuensinya mungkin tiap kelompok akan berbeda. Walaupun dua kelompok yang kirim itu ternyata variabelnya sama, nggak apa-apa juga sih. Oke, judulnya gambaran. Karena mata kuliah kita namanya apa? Oke, saya butuh tandem lagi, Kathleen boleh? Kathleen, mata kuliah kita judulnya apa? Metodologi penelitian statistika deskriptif. Deskriptif dan statistika deskriptif. Nah, jadi kalau kita melihat dalam strategi penelitian di bukunya Gravater Forzano chapter 6, judulnya penelitian ini deskriptif, bukan pengaruh, bukan efek. Nah, ini yang kedua nih, judulnya efek nih. Jadi judulnya untuk tugas kalian adalah gambaran. Kalau efek nanti mungkin semester 3 kali, bukan mungkin sih, semester 3 kalian akan menjalani mata kuliah MPSI
2 nanti itu ada MPSI apa namanya lanjutan MPSD itu MPSI 1 metodologi penelitian dan statistika inferensial 1 untuk penelitian non eksperimental, lalu MPSI 2 untuk penelitian eksperimental. Eksperimental itu pengaruh. Jadi dalam hal ini judulnya diperbaiki ya menjadi semuanya judulnya adalah gambaran variabel 1 dan variabel 2 apapun pilihan kalian pada mahasiswa UI 2000. Emang Kathleen penelitiannya pada mahasiswa baru UI 2020? Datanya? Psikologi, Mas. Kurang Ya, iya. itu. Oke, kurang. Selama PJJ? Iya. Betul, selama PJJ. Kan ditanyakannya dulu awal semester. Datanya kan diambil apa sebelum kalian mulai kuliah kan boleh dibilang. Jadi apakah ini selama PJJ? Oke ya, jadi judul-judulnya yang pakai selama PJJ ini oke nih enggak jadi apa namanya? Judulnya gambaran, maka di sini gambaran ini enggak pakai apa ya kalau pengaruh terhadap ya, tapi kita nggak pakai. Kemudian padanya mungkin dituliskan kali kalau mau kalau apa namanya pada mahasiswa yang 2020. Apakah selama PJJ? Kayaknya enggak deh. Semua konteksnya dalam hal ini adalah pengalaman selama yang kalian jalankan sebagai kalian. Jadi mungkin apakah isunya ditambahkan dengan isu PJJ? Kira-kira gimana kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan kuesionernya nih? Nih. Jadi apakah ini terkait, kalian masih ingat nggak ketika mengisikan kuesioner ini? Ini kan itemnya seperti ini ya. Waktu itu kalian ngisinya banyak ya. Masih ingat? Kathleen? Depannya apa Kathleen? Istilahnya depannya itu covering letter. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami adalah ini kemudian sedang mengadakan penelitian ini. Apakah ada introduction bahwa yang kalian isikan terkait dengan konteks PJJ? Ada nggak? Kayaknya nggak ada sih, Mas. Nggak kedengeran, Kathleen, sorry. Halo? Ya. Kayaknya nggak ada sih, Mas. Ya, jadi kalau gitu judulnya apa? Mungkin boleh berhenti di sini aja nih. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini konteksnya ada konteks situasional tertentu, tapi dalam pengukuran yang nggak ada, tidak relevan untuk dibahas di dalam judul dan juga nanti isinya gitu ya. Begitu gimana? Nah, konsekuensinya kelompok yang buat ini sudah buat pendahuluan. Kita hitung paragrafnya. 1 terkait pandemi ya. 2, 3, 4, 5. Di mana isinya 4-nya itu adalah terkait dengan pandemi COVID. Atau enggak lah, yang ini paragraf keempat enggak ada nih. Jadi 3 paragraf pertama yang membahas COVID, maka harusnya dibuang dong. Karena tidak relevan dengan tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran self-control dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa baru psikologi UI 2020. Itu ya. Komentar dulu deh. Saya nggak tahu nih, ini saya serba salah nih. Serba salah apakah yang punya yang ngirim kelompok yang mengirimkan ini kalau mau menjawab silakan, tapi nanti konsekuensinya jadi ketahuan itu punya kelompok saya atau nggak apa-apa dijadikan pembelajaran. Gimana? Atau kalian tetap mau kelompok tetap maunya saya hide siapa yang bikin atau gimana? Kita terbuka aja gimana? Terserah. Boleh Japri yang kirim ini ke saya untuk ya, saya tunggu dulu.
Ya, saya tunggu ininya, namanya inform consent lah kurang lebih. Oke, udah jawab. Ya, jadi tidak mau disebutkan namanya. Sebut saja namanya Mawar, ya. Ya, oke. Nah, kalaupun ini dituliskan sebagai ada PJJ, tapi kita bahas sih. Sayang ini udah dibuatkan tapi tidak dibahas tuh ya. Mutasi ini mungkin kita pakai apa namanya? Mutasi itu perubahan bentuk. Jadi kalau kita lihat nih, jadi kalian secara umum kalau buat saya kita bedanya dalam hal ini adalah mau melihat nih sejauh mana diksi pilihan kata yang kalian buat itu sesuai nggak dengan konteks kalimatnya. Jadi bedanya kalau menurut saya yang kalian lakukan saat ini, katakanlah saya menggeneralisasi ya, dua kelompok itu lebih banyak bersifat sebagai esai. Esai itu dalam pengertian ngarang bebas dengan apa yang kalian tahu, tetapi tidak mengaitkan terutama dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di dalam ini mutasi itu konteksnya kalau di dalam apa namanya perubahan bentuk sebetulnya. Jadi apakah ini perubahan bentuk yang tinggi, mutasi atau perpindahan? Jadi kalau kita kan kata itu juga punya makna berbeda ketika di dalam kalimat yang berbeda. Jadi kalau kita bilang mutasi, ini kalau secara dunia kedokteran, perubahan bentuk kualitas sifat lain untuk dalam biologi. Nah ini nggak ini, jadi pilihan katanya nggak sesuai. Ya nanti terserah apapun, pokoknya ini kita bahas aja, sayang udah dituliskan tapi nanti nggak dipakai ya karena konteksnya bukan selama PJJ. Kalau dikatakan bahwa COVID itu airborne, ternyata memang ya ada airborne, tapi mungkin dalam hal ini sifatnya itu ya apa namanya ada lagi bentuk lain. Ya bentuk lain memang ini khususnya seolah-olah menjadi yang lebih utama gitu ya. Ya oke lah. Menurut WHO, tanggal 3 Maret 2020, tingkat kematian tercatat 3,4%. Ini agak anomali. Kalian bikinnya, datanya bahkan bikin terbaru 1 Desember 2020, ini masih 3 Maret. Agak aneh kalau kalian bikin ada data update, walaupun ini di Indonesia, tapi data yang global sedunianya pakai yang 3 Maret. Jadi dalam hal ini, biasakan untuk dijadikan sebagai satu ya berdekatan lah. Oke, kalau merah saya yakin salah. Penulisan kementerian ini ada huruf E-nya di tengah. Oke, ini update datanya. Kemudian biasa kalau penulisan cek lagi. Pada akhirnya Indonesia mulai. Emang baru mulai sekarang? Kan enggak. Mulanya udah kapan tahu dengan mungkin dalam hal ini isu lockdown dulu pertama lockdown ya, kemudian apa-apa ya istilahnya sekarang menjadi adaptasi kebiasaan baru. Apakah Indonesia menerapkan kebijakan lockdown? Enggak tuh. Apakah Indonesia menerapkan kebijakan karantina? Mungkin iya, tapi lockdown enggak ada yang di lockdown di Indonesia. Mungkin sifatnya ya apa lokal, tapi lokal pun juga enggak lockdown benar-benar. Jadi kalau misalkan kalian paham definisinya lockdown, hal ini sesuai dengan kebijakan pasal. Dibilang tadi katanya pada akhirnya baru mulai. Ini tahun 2018 sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tentang apa? Kalau kita bilang karantina itu apa? Karantina itu definisinya nggak sesuai nih. Karantina menyebabkan banyak tempat di Indonesia. Karantina itu bukan aktivitas. Kita lihat di karantina apa. Ini saya kayak guru bahasa Indonesia ya. Tapi dalam pengertian karantina itu tempat.
Apakah ini usaha untuk memisahkan, membatasi? Kita lihat masuk nggak ke dalam kalimat. Jadi merupakan effort. Usaha ini menyebabkan banyak. Nggak cocok nih. Jadi bukan karantina. Ya mungkin sifatnya adalah pembatasan sosial gitu ya. Oke, silakan kalau ada komentar dari siapapun. Masih banyak nih warna-warna bawah itu. Ya, pandemi memberikan dampak terhadap pendidikan. Kalau dibilang dialihkan, ya oke lah. Kemudian untuk yang ini, kalau istilah asing ditulisnya italic. Lihat ya, simple lah ini. Di mana pelajar menggunakan gawai atau gadget sebagai alat komunikasi dalam sistem. Apakah gawai itu, kita lihat di sini, gawai itu termasuk laptop apa enggak? Peranti elektronik, oh oke, termasuk nih. Jadi dalam hal ini, apakah mungkin kita sering dengarnya gawai itu adalah handphone, tablet. Tapi kalau misalkan dalam hal ini, laptop, komputer, TV, radio, termasuk nggak? Kan pernah dengar kan bahwa pembelajaran ada juga yang menggunakan radio. Jadi kalau di sini mungkin kita lihat nih, apakah gawai dipakai semuanya? Ya, tapi so far sih mungkin secara umum ya gitu ya. Kalian mungkin menggunakan gadget kalian untuk alat komunikasi dalam sistem. Enggak, dalam pembelajaran. Bukan sistemnya yang kalian gunakan, tapi pembelajarannya. Menghindari kontak fisik, emang dalam hal ini kalian belajar kontak fisik? Kalaupun kuliahnya di ruang kelas, emang ada kontak fisik, nyentuh, mukul, apa gitu kan? Enggak ya. Jadi kayaknya bukan kontak fisik. Apakah pandemi ini terjadi secara mendadak? Enggak, pandeminya dimulai dari Desember 2019, atau ada juga yang bilang akhir November. Jadi apakah mendadak? Enggak, pandemi enggak mendadak. Sistem pembelajaran jarak jauh ini kurang disosialisasikan. Emang disosialisasikan ya? Sistem pembelajaran jauhnya, khususnya dalam pendidikan. Ini kalau buat saya nggak relevan nih, bukan disosialisasikan, mungkin beradaptasi dengan kebiasaan baru, tidak hanya dari perspektif kesehatan, mungkin dari cara belajar dan seterusnya. Apakah banyak kendala? Kurangnya sumber daya kan mungkin bisa berupa orang gitu ya. Nah, orang kurang. Nah, jadi dalam hal ini, kalau dilihat dari penulisan, maka kalimat yang saya blok ini berasal dari referensinya Putra 2020. Pertanyaan saya adalah, ini Putra ini siapa nih? Kita lihat di daftar pustaka gitu ya, Putra ini. Ada nggak ya? Putra. Nggak ada. Nggak ada tuh. Jadi kalau ada kutipan, referensinya jangan lupa dituliskan di daftar pustaka, di referensi. Jadi ya nggak tahu, ini bisa saja. Kemudian juga yang perlu kalian pertimbangkan, referensi karakteristik apa yang dalam tanda kutip sebaiknya digunakan. Jadi kredibilitasnya yang saya tanyakan. Nanti kita lihat di bagian bawah, ada sejumlah referensi yang kalau menurut saya isinya saja rasanya menurut gambaran saya pakai logical reasoning ngaco nih. Jadi kalau misalkan dalam hal ini walaupun itu bentuknya publikasi, tapi kalau ngaco memang mau dipakai gitu. Ya, nanti kita lihat ke bawahnya. Misalkan dalam hal ini Nurcita Susatiningsih tahun 2020, ini kata penelitiannya baru. Jadi dikatakan bahwa pada mahasiswa kedokteran UPN Jakarta mengalami gangguan kecemasan berat. Hal ini akibat culture shock. Emang culture shock ya? Coba Kathleen. Culture shock itu menurut Kathleen apa, Kathleen? Kayak kaget sama suasana atau kebudayaan yang baru gitu guys. Iya, misalkan pada mahasiswa yang belajar di luar negeri itu wajar culture shock. Tapi kalau ini memang gimana culture shocknya? Di mana aspek budayanya?
Nah ini jadi maksud saya kalau ini memang kutipannya betul dari dia, kayaknya nggak make sense bahwa kok culture shock ya dikaitkan dengan dalam hal ini efek pandemi terhadap perkuliahan. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kutipannya dia, kita jangan asal ngambil aja, kita juga mesti pakai ini. Culture shock itu ya relatif kalau dalam pengertian dalam dunia pendidikan, biasanya orang-orang yang belajar di tempat yang budayanya berbeda. Ya katakanlah ke luar negeri gitu. Sehingga ketika bilang mungkin culture shock itu kalau di luar negeri mungkin dormitorinya nyampur. Kemudian mungkin kebiasaan untuk minum alkohol, mungkin kalau di Jerman tuh hal yang biasa gitu. Kemudian ya apapun yang secara budaya berbeda, tapi ini kan bukan budaya itu yang namanya pandemi itu. Hal ini juga menyebabkan mahasiswa memiliki kecemasan seperti takut tidak bisa menyelesaikan tugas. Nah ini kan statement gitu ya, pernyataan. Nah, kalau kalimatnya ini nggak ada, jadi setiap pernyataan harus ada referensinya nih. Jadi, kalian sebagai peneliti nggak boleh punya standing position untuk mengatakan sesuatu, kecuali di hasil. Nah, ini kan masih di dalam latar belakang. Nah, jadi yang diminta, kalaupun ini nanti kalian ingin, jadi prinsipnya untuk judul, jangan dikaitkan dengan PJJ-nya, tapi terkait kehidupan sebagai mahasiswa baru. Jadi dalam hal ini konteksnya hanya mahasiswa baru aja, apakah dikaitkan dengan pandemi enggak? Ini maksudnya dari apa yang sudah dituliskan oleh kelompok, saya ingin membahas nih, tapi nanti kontennya jangan yang ada aspek pandeminya kalau bisa, karena memang ketika diukur memang saat kondisi pandemi, tetapi yang mau dilihat adalah gambaran variabel penelitian kalian secara umum, nggak ada kaitannya dengan kondisi kalian yang sedang pandemi atau enggak gitu. Bentar ya, saya coba kecilin biar kelihatan. Ya, ini ya. Oke. Dampak pandemi menjadi pendorong untuk prokrastinasi akademik. Oke. Nah, apa yang diharapkan di dalam latar belakang? Ini dua paragraf terakhir nih. Latar belakang itu, atau bahasa lain, bahasa di jurnal biasanya background. Backgroundnya apa nih untuk kita mau melakukan ini? Jadi yang diharapkan muncul di dalam latar belakang adalah fenomena kejadian suatu variabel, ya ini kebetulan dimintanya dua variabel pada suatu populasinya mahasiswa baru. Jadi kira-kira dalam hal ini mahasiswa baru kira-kira terkait dengan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik kayaknya nggak bisa nih dilihat sebagai mahasiswanya, tapi pengalaman belajar dari waktu SMA dan sebelumnya tentang prokrastinasi akademik. Kemudian juga kelompok dalam ini self control. Self control mungkin tidak berkaitan dengan masalah perkuliahan gitu ya. Jadi apapun. Jadi kalau dalam hal ini kalian mau menuliskan latar belakang, background, maka kaitkan kondisi variabel penelitian pada populasinya. Kaitkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa baru atau pengalaman mahasiswa baru ketika menjalani pendidikan SMA, SMP, dan sebelumnya. Kemudian kaitkan antara variabel yang berikutnya, self-control, dengan pada kondisi mahasiswa baru. Ini kan boleh dibilang relatif, self-control itu sesuatu yang dapat dikatakan istilah psikologisnya namanya trait kepribadian. Oke, komentar atau pertanyaan silakan. Yang hijau ini, ya bolehlah definisi, bolehlah yang definisi ini masuk ke dalam latar belakang untuk memberikan gambaran awal sih nggak apa-apa. Tapi nanti kan sebetulnya adanya di tinjauan pustaka nih untuk uraian dari
variabel penelitian. Jadi jangan banyak-banyak juga kalaupun mau, hanya untuk memberikan gambaran awal terhadap variabel penelitian. Ini self control belum dibahas ya. Nah, ini karena penelitiannya deskriptif, jangan dikaitkan dalam hal ini dengan variabel yang lainnya. Variabel yang lainnya, misalkan kalau di sini variabel yang lainnya dituliskan sebagai pengaruh. Jadi dalam hal ini nih contohnya, membuat individu. Jadi ini penelitian bukan deskriptif. Jadi kalau dibahas di dalam latar belakang kelompok yang ini, pendahuluan, ini mengkaitkan variabelnya. Untuk penelitian ini jangannya karena apa ya, secara background konseptual penelitian korelasional ataupun komparatif, kalian belum sekarang itu belum waktunya. Kenapanya nanti deh dibahasnya banyak ya. Ya, berdasarkan permasalah apa ini tersebut. Nah, ini bukan permasalahan. Kalau di dalam academic writing, yang namanya permasalahan penelitian itu sebetulnya adalah research question. Research question to be answered by the research. Jadi ini sebetulnya yang di atas ini bukan masalah. Ini kayak fenomena, berdasarkan fenomena di atas. Jadi masalah penelitiannya adalah ingin melihat gambaran. Nah, ini tujuannya nih, untuk melihat gambaran. Ya, kalau memang dalam format jurnal atau apa namanya, format ringkas, naskah ringkas, maka biasanya narasi masalah penelitian dengan narasi tujuan biasanya senada. Jadi mungkin pilih aja salah satu. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti, kita baca nih, tujuan peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah ingin apa ini nulisnya. Jadi kalau mau diringkas, berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin melihat gambaran tingkat progresi akademik dan self control pada masalah ini. Nah, ini selamanya jadi hilang gitu ya. Oke, komentar? Nggak ada. Tinjauan pusaka. Nah, kalau tinjauan pusaka, ya sebetulnya memang idealnya urutan penulisan, self control, prokrastinasi. Kalau ditulis di sini self controlnya belum. Nah, di atas judulnya tuliskan self control duluan tuh. Jadi ya mungkin secara urutan aja sih. Nah, di sininya self control. Kalian juga konsisten dalam penulisannya. Kalau tadinya bahasa Inggris self control, ini pun jadi self control. Edmund 2008 menyatakan bahwa, atau ini definisi gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat nih, mungkin saya tulis juga deh, Edmund 2008. Ada nih, Edmund dituliskan, tapi penulisannya nggak gini nih kayaknya. Yang betul gimana, Kathleen? Hendon, Edmund nggak sih, Mas? Ya, oke. Atau Hendon, E gitu ya, disingkat nama belakangnya. Tapi ya biasanya, jadi sebetulnya kalau ini memang nama depan, ini nama belakang, maka referensinya bukan Edmund, tetapi Hendon gitu ya. Itu ya. Ya, kalau kita mendefinisikan variabel penelitian, dalam hal ini sebutkan sejumlah yang ada. Ya memang jangan banyak-banyak juga sih, tapi jangan cuma satu. Nah, sebetulnya yang diharapkan apa nih? Ini self control ya. Katanya Edmund Hendon. Kalian lupa, kita lihat nih, cek nih di pedoman. Kontrol diri dibuatnya sama ini nih alat ukurnya. Jadi definisi yang dipakai atau yang dituliskan di dalam bab 2 di dalam tinjauan pusaka dari alat ukur yang dipakai. Jadi kalian cari nih dari Tengni dan kawan-kawan
dalam mendefinisikan self control itu apa? Sini nggak ada. Itu. Lalu kalau kita coba lagi lebih jauh, prokrastinasi. Prokrastinasi di sini pakai definisi siapa ya? Apakah Gustafsson? Ada lagi nggak yang lain? Dan seterusnya lah ya, kita lihat di sini. Atau Milgram. Kita lihat di sini prokrastinasi bukan tuh. Kalian mesti lihat apa yang diukur harus sesuai dengan definisi dari alat ukur yang dipakai dalam pembuatan penulisan tinjauan pustakanya. Oke, jadi kalau boleh dibilang ya secara isi kurang nih, pertama sedikit. Ya ini nggak apa-apa, tapi memasukkan dan nanti alasan kenapa memang ini kalau kalian kan terima alat ukurnya itu, bahkan kalian sebagai partisipan dan sebagai penelitinya gitu. Nah, jadi dalam hal ini sebutkan sejumlah definisi dari sejumlah tokoh, lalu tentukan pakai definisinya siapa, dengan alasannya apa. Alasannya mungkin kalau di sini dicoba deh cari rasionalisasi. Sekali lagi, alasannya mungkin agak dibalik, karena kalian sebagai partisipan ngisi kuesioner dan berikutnya diminta bikin penelitian dari data yang kalian isi sendiri. Memang agak anomali sih, biasa kita melakukan penelitian yang ngisi kuesioner orang lain. Tapi dalam hal ini agak beda nih, karena kalian kalau melakukan penelitian sendiri, ya kami pengajar menganggap belum bisa deh sekarang ini, karena kalian baru dalam tanda kutip belajar metodologi penelitian. Karena boleh dibilang banyak aspek-aspek yang mungkin orang taunya, oh begitu, tapi ternyata enggak, dalamannya bagaimana melakukan penelitian, desain, strategi, kemudian aspek-aspek tertentu, sampel, alat ukur, validitas, reliabilitas, dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian dari variabel penelitian kita breakdown. Breakdown itu mungkin kalau dibilang jenis jarang sih, biasanya lebih banyak ke aspek atau nama lainnya biasanya juga dimensionalitas atau apa namanya faset, faktor apapun itu ya. Jadi biasanya memang disebut kalau secara umum dalam pengukuran lebih banyak dimensionalitas, dimensi umumnya. Menurut Averil sopo to, Kathleen, temanmu Kathleen? Gak punya teman yang namanya Averil, Mas. Oh iya, jadi kalau di sini namanya Averil, kemudian nggak ada tahun publikasinya, dan di daftar pustaka juga nggak ada Averil. Itu, jadi kalau kita mengutip lengkapi itu ya, jangan ini pesannya kalau ini oh temennya gitu. Ini salah ketik aja sih, decisional control, karena ini adalah keputusan, di bawah keputusan sih tuh. Cuma kalau melihat ini jangan salah nih nulisnya, tapi ternyata enggak, mungkin salah ketik aja. Juga yang menarik di sini salah ketiknya banyak. Ini menurut MC ini C, bukan ini C, ini C. Ini saya detail sampai per huruf, saya juga perhatiin tuh. Ini C. Perasaan huruf C sama huruf E agak jauh ya, beda dua baris tuh di keyboard. Jadi apa? Mungkin salah satu juga yang menurut saya esensial untuk menjadikan sebagai tulisan yang baik adalah typonya nggak ada atau minim lah gitu ya. Ya, oke, jadi kita menjelaskan variabel penelitian tentang apanya dari sejumlah reference, kemudian uraiannya lebih jauh dari dimensionalitasnya, menurut siapa, definisinya apa. Kalau dilihat di sini alat ukurnya untuk yang prokrastinasi katakanlah mana ya? Nih, jadi nanti oh ini enggak ada ini. Nanti dijelaskan juga nih di bab 2 bahwa pengukuran variabelnya menggunakan alat ukurnya Yoki
2016 dengan 5 item dengan skala 1 sampai 5 itu. Ini di-insert di sini nih, di dalam variabelnya, atau di dalam bab 3-nya. Memang ini kadang-kadang ada perbedaan, tapi secara umum idealnya ada. Jadi di sini untuk template, mana templatenya? Templatenya pendalaman teoritis. Jadi di sini nggak dimasukkan nih, tapi biasanya memang kalau dikatakan ada di mana pengukuran, kalau nggak di bab 2 tinjauan teoritis atau di dalam metodologi penelitian. Lebih umum biasanya di dalam metodologi penelitian bagaimana pengukuran variabelnya dilakukan. Oke, kemudian penulisan kali ya. Jadi kalau penulisan biasanya ya mungkin rata kiri gitu ya, tapi juga apa namanya si ininya nih dan seterusnya gitu ya. Ya, dan seterusnya. Kemudian prokrastinasi akademik. Kathleen umurnya berapa Kathleen? Tahu umur waktu abad sebelum ke-18 Kathleen udah tahu prokrastinasi di depan yang netral. Baru tahu, Mas. Iya, karena ini kalimat ini stop gitu ya, nggak ada referensi gitu ya. Referensinya adanya di sini, tapi juga ini referensinya aneh. Jangan menjadikan kamus sebagai referensi. Kamus itu sifatnya umum, bidang keilmuannya umum. Jadi kalau memang mau adalah dalam tanda kutip kamus yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Jadi kalau prokrastinasi mungkin tepatnya di mana ya nggak tahu. Apakah di behavioral science, apakah di educational atau apa itu. Kemudian netral itu dalam hal ini posisinya apa namanya, mungkin kalau kita kembalikan netral itu pemilihan kata atau istilahnya diksi gitu, tidak berpihak. Ini memang kalau kita masuk di sini dipandang tidak berpihak dan dapat apa nih ditafsirkan kebijakan. Wah, kebijakan tuh hal yang baik gitu ya. Jadi dalam mengambil putusan ini agak aneh nih penarasian kalimatnya ini aja udah 4 hal yang saya komentarin dari satu kalimat nih. Namun, kalau namun itu artinya memang kontradiktif dengan sebelumnya, ya oke lah kontradiktif secara aspek waktu gitu ya. Ketika muncul revolusi industri asumsinya ini revolusi industri 1.0 waktu itu di Prancis itu ya, dianggap sebagai kata. Kok kata sih? Prokrastinasi itu kata atau perbuatan? Kalau sebagai kata mungkin ya bolehlah kata berkonotasi, tapi mungkin kan kita concernnya terhadap tingkah laku nih. Tingkah laku prokrastinasi, bukan prokrastinasi sebagai kata. Prokrastinasi atau penundaan adalah fenomena luas yang telah ditetapkan sebagai sifat stabil. Apaan ya ini? Anda bisa memahami nggak? Sifat stabil. Maksudnya apa nih, kayak atom itu? Ya, kalaupun ya saya ngelihatnya dari ini nih, kalau memang kalian nggak yakin, coba deh tuliskan referensi aslinya in English. Saya menduga ini penerjemahannya pakai Google Translate, atau kalaupun tidak pakai Google Translate, menurut kalian ya saya nggak, tapi rasanya agak aneh sih. Prokrastinasi penundaan oke, tapi apakah fenomena ini, bedakan antara definisi atau bukan definisi. Dan kalau misalkan seperti ini, seperti dalam tanda kutip ada referensinya, biasanya berupa hasil atau teori, biasanya berkaitan. Ini berkaitan nih. Kalau berkaitan, maka jadi prokrastinasi berkaitan dengan sejumlah faktor psikologis menurut Steele. Tapi ini diputus nih. Diputusnya apa? Sejumlah faktornya apaan? Nggak ada di sini terlihat.
Jadi kalau sebagai teori itu artinya hubungan antar variabel itu ya. Jadi ini nggak berbahas dengan variabel lainnya apa, faktor lainnya apa, aspek, faset, komposit apa gitu ya. Penulisan dan kalau di dalam kalimat di mana tahunnya di sini dituliskannya dengan DAN. Tapi kalau di dalam kurung baru pakai dan, ini kan di dalam kurung nih. Prokrastinasi diidentifikasikan sebagai salah satu kesengsaraan kecil. Apaan ya? Kalian memposisikan diri sebagai juga pembaca, bukan hanya penulis. Bagaimana apa yang kalian pikirkan disampaikan melalui tulisan. Semakin tulisannya mudah dipahami, pemikiran kita juga mudah. Jadi kalau orang pinter itu, mungkin pernah dengar, orang pinter itu mampu menguraikan dengan mudah hal-hal yang susah. Kalau orang yang nggak pinter, bikin hal yang mudah jadi susah gitu. Nah ini nggak tahu termasuk ke kategori mana nih. Jadi kita belajar ya sama-sama ya, no offense ya. Jadi mungkin yang saya ingin lebih sampaikan di dalam penulisan academic paper atau penulisan ilmiah, kalian tidak membuat esai dengan pemikiran sendiri. Jadi kalau bisa setiap statement ada referensinya. Jadi kalau misalkan ini ada nih menurut Balkis ini, tapi ini apakah benar nggak sih? Dua penelitian yang berbeda 2007 2013, ini orangnya berbeda ya, mengatakan hal yang sama. Ini kan satu kalimat. Dan banyak banget ininya, terlebih udah sama, kemudian prokrastinasi, kesehatan, kekayaan, kesejahteraan, variabelnya banyak banget dan sama lagi. Jadi agak aneh kalau dalam penelitian orang meneliti persis sama di tahun yang berbeda. Ngapain diteliti lagi gitu. Milgram, Maerski, karena ini kalian mahasiswa, prokrastinasi merupakan masalah endemik. Wow, jadi kalau orang awam baca, wih, endemik keren gitu ya, maksudnya ada istilah yang mereka nggak paham. Tapi kalau kita lihat endemik artinya, koneksinya lambat. Ya, sambil nunggu ya, kita lihat di sini. Endemik yang kerap terjadi pada mahasiswa mendorong peningkatan penelitian minat. Wah, ini prokrastinasi hebat amat nih, mendorong penelitian minat profesional. Endemik berkenaan dengan penyakit, dengan spesies organisme, masalah penyakit. Jadi ini penyakit yang sifatnya karena organisme, nggak masuk nih, dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian ada tokoh Steele mengemukakan tentang TMT. Wah, ini ada banyak nih. Ini teman saya nih, Syaputra, tidak bagus. Kemudian Steele sama Syaputra nih, S sama S. Kita lihat di sini Steele sama Syaputra. Syaputranya ada nih, tidak bagus. Steele-nya ada, oke. Tapi yang dibahas di dalam mana tadi? Ini penjelasan mengenai teoretikalnya nih. Nah, teoretikalnya adalah teoritis terbaik. Jadi kalau teoritis terbaik harusnya ini yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau dilihat TMT punyanya Steele untuk yang namanya prokrastinasi, where is procrastination? Prokrastinasi, ininya bukan Steele nih. Jadi memang ya balik lagi sih, karena kalian bukan penelitinya, jadi dipaksa untuk mengarahkan definisi yang dipakai ke arah yang alat ukurnya dipakai nih. Kalau di sini kan kalian bilang Steele adalah kerangka teoritis terbaik, tapi kenapa kalau terbaik tidak digunakan dalam pengukuran?
sehingga jadinya nggak pas nih bahwa alat ukurnya pakai siapa. Apa sih penjelasannya kalau kita pakai alat ukur sebaiknya dari toko yang sama? Oke, Kathleen. Menurut Kathleen, Iya, Mas. menurut Kathleen, happiness itu apa, Kathleen? Kebahagiaan. Iya, deskripsinya, kalau artinya ya. Kalau untuk saya sih, ya saya bisa hidup. Ya, itu. Kemudian, kira-kira dengan temannya Kathleen, sama nggak definisinya? Kalau diminta beda gitu ya. Nah, jadi dalam ini, banyak hal di dalam psikologi itu berbeda uraiannya. Jadi ketika kita mau melakukan pengukuran, ini berdasarkan definisi siapa nih. Jadi kalau nanti kelak kalian kalau semester lebih tinggi akan ditanyakan alat ukurnya pakai alat ukur siapa ya? Karena di dalam pengukuran psikologi itu tidak cuma ada satu pengukurannya. Jangankan pengukurannya, definisinya aja beda-beda. Bagaimana kita dapat menganggap sesuatu itu sama di antara pengukuran yang ada? Ya simpel aja kayak tadi kebahagiaan ya. Ini banyak yang sifatnya menurut saya agak-agak kalimatnya nggak jelas, pemberontakan terhadap kontrol, apalagi itu dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk yang paragraf ini saya ngajarin korelasi nih semester ini. Jadi ini nulisnya kayaknya nggak gini juga deh. LISREL itu linear structural relationship, nama software bilangnya nggak pakai korelasi, tapi pakai faktor loading gitu. Jadi cek lagi deh. Dan ini terlalu banyak nih bahasnya. Yang ini tentang prokrastinasi, yang ini prokrastinasi ya, prokrastinasi, prokrastinasi akademik, paragrafnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, self controlnya mana? Oh ini nih, cuma sedikit, cuma 1 paragraf, masih kurang banyak gitu ya. Ya, untuk referensi mungkin masalah penulisan aja. Penulisannya adalah begini nih. Tuh, ininya maju, ininya masuk gitu ya. Sisanya juga gitu ya. Ya, gitu ya. Silakan lihat di contoh-contoh di buku bagaimana menuliskannya. Urut alfabetikal, oke lah. Katakanlah kalau ini menurut Edmund, E, G, H, kemudian M, N, S, S, kemudian T, oke. Dan ada sejumlah referensi yang di sini ada, di atasnya nggak ada. Yang di atasnya ada, di bawahnya nggak ada. Di dalam penulisan jangan lupa italic untuk istilah asing dan seterusnya gitu ya. Ya, 1 dulu. Saya ada bahas 2 nih. Oke ya, nanti saya kirimkan balik ke yang kirim ya. Oke, yang kedua. Komentar dulu dong, capek ngomong sendiri saya, gantian. Mau minum dulu saya. Ya, boleh, harus. Kalau misalnya di referensi, kita baca artikelnya, tapi memang nggak kita kutip di tulisan, apa tetap ditulis atau enggak ya? Namanya plagiasi. Enggak, Mas, maksud saya, jadi kita baca artikelnya, kita masukin di referensi, tapi kita nggak tulis kutipan apa-apa di teksnya. Jangan dong. Jadi cuma sebagai referensi pemahaman aja. Sebagai pemahaman, tapi nggak ada di tulisannya nggak masuk ya? Iya. Buat apa ditulisin kalau gitu? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke. Jadi dalam hal ini yang akan kita lakukan adalah, aduh. Saya sambil minum. Ya, jadi dalam hal ini apa yang kita tuliskan kita buat di dalam daftar isinya. Kalau kalian tidak menuliskan kontennya di dalam body tulisan, tapi ada, ya sebetulnya
Apa sih pertimbangannya? Mungkin pertimbangannya kalian mungkin nggak mikir sampai sejauh. Ada istilahnya di dalam salah satu penilaian, ya mungkin yang umum adalah rankingan universitas. Dilihat dosen-dosennya itu tulisannya disitasi oleh berapa banyak orang. Sitasi dihitung dari mana? Dari reference yang ada di dalam suatu academic paper. Ya kalau itu mungkin terlalu jauh buat kalian, tapi dalam hal ini nanti kesannya menjadi ini dong, wih keren nih daftar pusakanya banyak banget, artinya baca banget. Bacaannya banyak, tapi kalau misalkan sebetulnya referensi cuma satu, itu mulu, ya kayaknya nggak terlalu luas itu ya. Jadi PR yang sering sekali sulit untuk dijalankan dalam melakukan proses penelitian adalah referensinya banyak. Ya, tadi Ausa nyalain mic, silakan Ausa. Iya Mas, saya izin bertanya, saya masih kurang paham untuk ngambil definisi terkait variabel itu. Kan kita ngambil definisinya dari jurnal alat ukur yang udah disediakan ya Mas ya. Itu apakah kita boleh, misalnya di jurnal tersebut dia mengutip dari jurnal lain yang usianya lebih lama gitu, misalnya definisi dari tahun 1990 berapa gitu Mas. Apakah kita boleh ngambil definisi itu atau kita lebih ngambil dari jurnal alat ukur ini aja gitu Mas. Jadi kayak apakah kita boleh ngambil yang dikutip dari jurnal itu atau kita masuk kurang lebih. Secara umum dalam penelitian relatif kalau dalam jurnal, apalagi jurnalnya jurnal internasional, Journal of Personality 72 itu section 72 dalam EPA, kemudian ini jurnal internasional semua ya. Kayaknya belum pernah saya melihat mereka menggunakan second reference. Jadi artinya dia pakai definisi orang lain. Biasanya saya belum pernah lihat, mungkin ada tapi saya kebetulan belum pernah lihat. Nah, jadi dalam hal ini apa yang mesti kita lakukan? Ya cari dari yang punya dia. Sehingga ketika nggak ketemu, mungkin effort buat kalian nih. Saya balik nanya deh, kalau gitu kalau kalian dikasih referensi, pertanyaan saya, bagaimana kalian mendapatkan source orisinalnya? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu nggak? Kalian kuliah ini kan penulisan ilmiah kan? Saya nggak tahu ini masuk atau belum. Ausya, gimana Ausya? Iya Mas. Bisa ya, ketika diminta cari deh Valeran 92, Valeran DKK 92. Iya Mas. Terus kalian bisa dapetinnya gimana? Biasanya kalau Ausa pakai apa nih? Saya nyari judul di internet, terus biasanya jurnal di internet, tapi nyarinya di mana? Biasanya nanti kalau saya biasanya ngetik di Google, nanti di Google muncul di beberapa website yang biasanya ini jurnal, terus nanti saya buka dari library UI gitu sih Mas biasanya. Oke. Ini Google ya, katakan saya Google nih. Ketik katakanlah Valeran ya. Ini Robert Valeran. Saya nggak tahu, kira-kira sama nggak dengan yang saya ini nih? Jadi nanti masuknya ke Scholar Google. Iya Mas. Oke, sama ya. Tapi ada lagi yang pengen saya bahas. Ini di kanan itu sini nih fotonya nih, ganteng ya, yang nggak bukan maksud saya. Maksudnya adalah saya bikin add account. Saya bikin, dalam hal ini saya tambahkan pakai akunnya UI. Kalian udah tahu ini? Sudah Mas. Apa konsekuensinya? Jadi dalam hal ini nanti kalian banyak punya, jadi sebetulnya fitur-fitur di UI itu banyak terafiliasi dengan 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 Google. Jadi dengan demikian mungkin akan lebih kredibel hasil cariannya kalau dari Google gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Ya, pertanyaan lain sebelum pindah yang kedua.
Ini bukan proposal, ini adalah draft laporan penelitian. Judulnya gambaran bukan pengaruh, karena kita melakukan penelitiannya secara deskriptif, tidak mengaitkan variabel satu ke variabel yang lainnya. Pendahuluan adalah mengangkat fenomena. Fenomena bisa berangkatnya dari dua titik. Titiknya dari populasi atau dari variabelnya. Penelitian. Misalkan fenomenanya adalah dalam hal ini saya kan double direktorat jadi deputi di quality assurance. Buat kalian yang belum pernah ke UI, kita mengenalkan dulu ya. Ini sedikit ngelantur dikit, nggak apa-apa ya. Jadi yang belum tahu, kampus UI di Depok, kampus UI itu ada dua, satu lagi di Jakarta di Salemba. Salemba tuh di sini nih, di sekitaran sini nih. Itu berbatasan dengan ini garis batas Jakarta nih. Jadi kampus UI yang ini nih, kampus UI yang ada di daerah. Ya, ini yang areanya nih. Areanya ini total 320 hektar. Yang hijau ini hutan kota. Hutan kota ada di dua provinsi, Jakarta dan di Jawa Barat, Depok. Yang ini nih, yang grey itu area-area kampus. Ini Universitas Indonesia, ini psikologi di sini nih. Tadi saya mau ngomong apa ya? Ntar saya lupa kaitannya apa ya. Tapi yang jelas dalam hal ini, ke rektorat. Ini Faculty of Psychology. Boleh dikatakan fakultas yang rame lah. Rame itu dalam pengertian karena jalur masuk UI itu cuma dari sini nih untuk jalur mobil ya. Ini kita punya dua stasiun UI, satu lagi stasiun Pondok Cina yang ini. Pondok Cina yang ini nih, sorry. Ini Pondok Cina stasiun kita punya. Kemudian kalau saya ke rektorat itu sini nih, Administrative Center, rektorat. Ini jalan paling cuma 200 meter sini nih skalanya di kanan bawah ya. Jadi saya akan melewati dalam hal ini perpustakaan UI. Dari Siko sini jalan kakinya lewat belakang, lewat perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan ini ada namanya bank. Oke, maksud saya adalah kaitannya apa yang ada di dalam pendahuluan itu mengangkat fenomena. Saya pengen mengangkat fenomena adalah karyawan bank. Lebih spesifiknya adalah dalam hal ini customer service itu ya. Ya tadi Ausa udah ngomong, saya pengen Ausa dengar lagi Ausa. Menurut Ausa, customer service bank itu mesti kayak gimana sih Ausa? Orangnya, kepribadiannya mesti kayak gimana? Kepribadiannya responsif gitu Mas mungkin. Yang dimaksud dengan responsif, misalkan? Jadi dia kayak komunikatif gitu mungkin. Jadi karena ya, jadi kira-kira fenomena yang mau diangkat apa nih? Yang berkaitan dengan variabel psikologis. Jadi fenomenanya bahwa dalam hal ini biasanya fenomena itu adalah gambaran kondisi aktual, lalu kita ingin bandingkan dengan kondisi ideal. Misalkan karyawan pada bank ini nggak komunikatif, padahal sebagai customer service harusnya komunikatif. Jadi kita mau mengangkat isu komunikatif sebagai variabel penelitian. Kalau saya concernnya mungkin kalau komunikatif pastilah, tapi ada juga yang namanya istilah psikologisnya, fenomenanya namanya variabel penelitiannya dalam hal ini adalah emosional labor. Apa sih emotional labor?
Jadi saya mau bercerita dulu nih, saya berangkatnya dari fenomena emotional labor. Emotional labor dalam hal ini adalah ini nih, managing emotion when the work demand customer. Jadi kurang lebih setiap orang tuh ngalamin stres. Tapi stres itu ketika dalam situasi kerja itu harus diatur, di-manage ketika dalam hal ini berhadapan dengan pelanggan, nasabah itu kalau di bank. Jadi kalaupun di rumah lagi bete, lagi kenapa, ketika berhadapan dengan nasabah dia harus ramah. Itu yang diharapkan oleh pekerjaannya. Nah, jadi dalam hal ini saya kadang-kadang juga nggak yakin ini customer service itu apakah selalu ramah apa enggak sih sebetulnya. Kalau menurut saya enggak, karena kadang-kadang ada juga nih kesehariannya berbeda dengan saat dia menampilkan dirinya di dunia kerja. Jadi itu berarti kemampuan namanya emotional labor-nya baik, mampu dalam tanda kutip memunculkan emosi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan dia, tempat kerja. Jadi kalau misalkan orangnya nggak bisa dalam tanda kutip memanage emosinya, mungkin kalau misalkan dia lagi bete ya dia akan bete juga kepada nasabahnya, kan itu bukan yang diharapkan. Nah, jadi saya pengen mengangkat fenomena bahwa fenomenanya mau berangkat dari emotional labor boleh, emotional labor adalah bla 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 bla, atau mengangkat dari fenomena populasinya dalam hal ini adalah customer service officer di bank. Apa yang diharapkan? Kenapa diharapkan seperti itu? Kan nanti bank itu kan keuntungannya adalah dari berapa banyak salah satunya investasi yang ditaruh oleh orang ke bank. Jadi kalau misalkan customer service-nya ramah, mungkin orang senang, lalu orang mau menginvestasikan uangnya di situ. Jadi ada idealnya apa? Nah, di sini saya nggak ngelihat dari yang dituliskan tentang fenomenanya tentang fenomena populasi yang dibahas di sini. Ini kalau ini latar belakangnya dikit nih, cuma 1, 2 paragraf doang. Paragrafnya hanya bercerita tentang variabel penelitiannya, yaitu prokrastinasi. Satu lagi adalah yang self control. Yang harusnya gambaran tentang variabel adanya di tinjauan teoritis, tinjauan pustaka, salah tempat. Jadi latar belakangnya apa dong ini? Nggak ada. Gitu, komentar dulu, silakan. Apa yang seharusnya ada di dalam latar belakang? Bercerita dulu. Mas, maaf mau nanya. Itu kan di paragraf 2-nya ada kayak, jadi itu ngejelasin kan, prokrastinasi ini apa sih? Oh, ini sesuatu yang bisa terjadi di kalangan mahasiswa. Oh, terus ada penelitian yang tadi membuktikan kalau berapa persen sekian ini ternyata ada nih buktinya. Oh, ternyata prokrastinasi di mahasiswa ini gitu. Jadi kurang lebih waktu itu kita pakainya itu, Mas. Cuman mungkin kami akuin kekurangannya emang kurang, Mas, kurang jelas tambahan untuk latar belakangnya. Oke, jadi yang diceritakan dulu, gininya dulu, apa yang dilakukan sehari-hari oleh customer service officer? Dia melakukan interaksi dengan nasabah dengan cara memberikan informasi terkait layanan yang ada di bank, misalkan. Nah, kalau di sini karena kaitannya dengan mahasiswa atau dengan pelajar SMA, ketika ngisi data ini waktu awal kuliah, ceritakan dulu apa yang dilakukan oleh pelajar atau oleh mahasiswa. Mahasiswa mengerjakan tugas dengan deadline tenggat waktu tertentu, kemudian lalu masuklah ke dalam fenomena. Terkadang mahasiswa ingin melakukan penundaan untuk pengerjaan. Istilah ini disebut dalam psikologi sebagai prokrastinasi. Jadi ada prelude-nya dulu, ada pengantarnya dulu sebelum langsung tembak, langsung variabelnya apa gitu. Jadi ceritakan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh populasi tujuan alat ukur kalian. Idealnya apa? Idealnya jangan prokrastinasi, karena kalau prokrastinasi mungkin biasanya hasilnya tidak terlalu
baik gitu misalkan, dan seterusnya. Jadi nanti ya apa namanya, pokoknya berangkatnya alur itu ya, alurnya kalau dalam alur penulisan ilmiah, alurnya kebanyakan satu arah, istilahnya mengerucut atau induktif. Jadi nggak kayak film atau novel bisa alurnya flashback gitu, nggak ada di sini flashback. Oke ya, jadi ceritakan latar belakangnya. Nah ini untuk kelompok ini tinjauan teoritisnya lumayan banyak nih. Cuma ya mungkin udah banyak saya sampaikan di awal, ini mungkin sekedar tambahan saja. Prokrastinasi aktif dipandang beberapa orang pendapat itu tidak boleh dianggap sebagai prokrastinasi. Ini gimana sih? Ini prokrastinasi itu tidak boleh dianggap. Oke, jadi yang mungkin yang dikasih saya shading warna, ini shadingnya nggak banyak karena tadi secara waktu pun saya mungkin nggak terlalu banyak bacanya. Tapi yang jelas apa yang tadi di kelompok yang pertama saya sampaikan itu di apa istilahnya dielaborasikan ke sini gitu. Mungkin kalau masalah penulisan nggak begini. Ya, kita lihat yang saya warna-warni dulu ya. Kalau ini kalian nulisnya seolah-olah jadi dua nih. Jadi kalau misalkan dalam hal ini nulisnya begini, Dimboso, dalam ini kakak, gini. Sorry. Nah, gini. Jadi dalam satu kurung, jadi yang direferensi ini tuh, yang satu. Kemudian masalah penulisan DKK. Tadi ada juga di kelompok yang pertama. Somewhere here, I don't remember where is it. Oh ini et al nih. Et al itu apa ya? Kayak DKK gitu juga maksudnya nggak sih? konsisten penulisannya. Kalau di sini DKK, di sini DKK lagi atau et al itu. Kemudian penulisan DKK ini Scrow Gregory. Kalau ini dilihat gitu ya, ini dalam satu kalimat soalnya nih. Pertanyaannya di sini ada DKK. Di sini DKK-nya mana? Kemudian kalau menuliskan DKK, ini saya lihat ke atasnya nih, Gregory. Di atas saya lihat lagi Gregory ada nggak ya? Gregory nggak ada. Kalau nggak ada, penulisan pertama dituliskan lengkap orangnya siapa aja. Berikutnya, kalau lebih dari 3, baru dituliskan DKK atau et al. Di sini ada nih yang nulisnya agak banyak nih tokohnya nih. Ini nih, mana ya? Tadi ada 4 kalau nggak salah, ada yang 4 nama. Ini nih, 4 nama nih. Oke, ini boleh nih ditulisnya DKK. Tapi yang berikutnya, kalau yang pertama dituliskan lengkap, berikutnya baru dituliskan DKK, Bert et al. Atau konsisten ya, DKK atau et al. Ya, gitu kali ininya. Jadi untuk yang ini saya nggak kewarnain banyak karena saya pikir tadi sudah banyak di bagian awal mengenai masalah diksi, penulisan, referensi, terutama referensi dari definisi yang digunakan dalam dalam tulisan kalian harusnya sama dengan alat ukur yang digunakan dari penelitian ini. Kita contoh satu ya. Mudah-mudahan dapat nih. Saya tulisin copy paste-nya banyak. Oh, dapatnya banyak tuh. Tuh, dapat langsung. Itu ya. Lihatnya Scholar Google. Kalau enggak, siapa yang suka buka email UI? Saya mau nunjukin email. Ini mudah-mudahan emailnya nggak ada yang ini ya. Akses jurnal sepertinya. Nih, setiap awal bulan perpustakaan UI itu kirim informasi akses jurnal. Cek email kalian. Nah, nanti bisa lihat nih. Jadi kalau misalkan dalam hal ini apa namanya? Kalian mau pakai ya lebih terakses ini. Misalkan dalam hal ini mau yang mana nih? Terserah lah, ada pilihannya banyak sih. Kalau saya lebih prefer biasanya pakai ProQuest kalau saya. Mungkin karena masalah kebiasaan aja sih.
ProQuest-nya, oh ini loginnya saya apa namanya? Ini kalau loginnya di UI, maka langsung otomatis masuk ini langsung Universitas Indonesia. Kalau di luar saya udah lama nggak pakai, ini akan masuk ke si apa namanya? Si ya pokoknya gitu ya, manfaatin resource yang ada, tapi resource-nya harus kredibel, jangan resource yang apalagi menggunakan bahasa Inggris kali ya, soalnya sebetulnya nama resmi UI itu Universitas Indonesia, bukan University of Indonesia. Malah nggak ada ini. Jadi nanti deh, karena saya masih aksesnya dari UI dulu, mau disetting ulang. Ya, gimana? Ya, Mas, jadi saya silakan. Jadi untuk tadi kan latar belakang udah nih saya paham, jadi kekurangan yang harus diperbaiki di mana. Nah, untuk yang tinjauan teoritis dari segi isi, Mas, maksudnya tadi kan Mas udah terima kasih Mas Asup udah ngomentarin di bagian sitasi, ya mungkin kami harus tetap masih banyak sitasi yang kami harus perbaikin. Tapi untuk dari sisi isinya, Mas, dari definisi-definisi yang kita pilih, terus mungkin paduan dari kita paragraf awal jelasin satu variabel, kemudian satu variabel, kemudian di paragraf selanjutnya kita jelasin hubungan variabel-variabel tersebut. Itu dari segi mungkin alur kita ngejelasinnya, kontennya itu gimana ya Mas ya? Apakah bisa ada yang perlu ditambahin atau ada yang kurang atau sudah cukup atau gimana ya Mas? Terima kasih. Namanya state of the art. Art itu bukan seni juga ya. Kalau dia tahu kalau gelar S1 di luar negeri yang background-nya Eropa atau Amerika, S1 itu apa? Kalau kita kan sarjana gitu, kalau di luar negeri? Bachelor degree. Iya, bachelor, tapi biasanya gelarnya apa belakangnya? Misalkan namanya Dea apa? Kakata kalau ya. Gelarnya apa kalau lulus? Maaf Mas, saya nggak tahu Mas. BA, Bachelor of Art. Kalau S2, Master of Art. Iya. Kalau S3, Filosofi, dokter gitu ya. Jadi state of the art itu bukan keadaan keilmuan ya. Jadi adalah perkembangan keilmuan. Jadi dalam tinjauan teoritis, apa yang dilakukan adalah dalam hal ini biasanya penulisan suatu uraian tentang variabel itu dimulai dari mungkin ketika istilah tersebut pertama kali muncul. Kalau bisa, cuma kan mungkin kalau yang udah lama-lama banget mungkin udah nggak ada referensinya mungkin. Nah, kemudian kan biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya penelitian apa sih, Dea? Research, Mas. Re-and-search, penemuan kembali, pencarian kembali. Jadi orang tuh dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan ilmuwan, teknologi, dan seterusnya, itu banyak tuh istilah-istilah baru atau mungkin hal-hal baru yang berkaitan. Jadi dengan demikian, ada orang-orang lagi yang meneliti dengan perspektif yang berbeda-beda, sehingga dalam hal ini perkembangan yang dilihat, perkembangan penelitian tentang variabel tersebut, penelitian tentang misalkan ada orang neliti lagi tapi dengan aspek yang berbeda gitu. Aspek berbeda itu ya mungkin tempatnya, mungkin waktunya, dengan karakteristik. Jadi kalau kita katakan ya biasanya mungkin kalau terkait dengan ini ya, dengan katakanlah agak ras gitu ya. Kalau menurut Dea,
Di dunia ini orang yang jago matematika tuh orang mana deh? Yang lulus Kumon, Mas. Enggak, secara ras. Secara ras, Asia. Asia, orang China, Asia Timur tuh. Mereka jago-jago ngitung. Di luar negeri pun diakui. Stereotipnya gitu, Mas. Ya, karena mungkin terkait dengan masalah ras ataupun budaya atau apa gitu. Jadi dalam hal ini bisa saja suatu kondisi di satu tempat penelitian itu berbeda. Makanya dalam hal ini ketika kita melakukan penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian lain, biasanya juga memungkinkan adanya hasil yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti kontras itu ya. Bisa saja perspektifnya ditambahkan. Kalau pada laki-laki gimana, kalau pada perempuan gimana, pada anak yang kecil gimana, pada sekolah yang homogen, laki-laki semuanya, perempuan semuanya, atau campuran, sekolah yang berbasis agama, dan sebagainya mungkin aja berbeda-beda. Jadi makin kaya lah si pemahaman tentang satu hal tersebut, satu variabel tersebut. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi dengan dalam tanda kutip, saya bilangnya apa ya, bukan keterbatasan sih, keterbatasannya sebetulnya ada di posisi kalian sebagai mahasiswa baru. Kalian sebagai mahasiswa baru itu mengisikan kuesioner. Ada 6 kuesioner yang kalian isikan. Ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya. Tapi posisinya kalian bukan sebagai peneliti awalnya, karena kalian jadi partisipan. Terus diminta bikin laporan penelitian dengan pakai alat itu. Jadi nanti konsekuensinya definisi yang dipilih sebetulnya bukan dipilih juga ya, karena dalam tanda kutip sekali lagi dipaksakan, adalah yang digunakan dalam alat ukur. Digunakan dalam alat ukur, ini ada nih, yang ini tuh. Jadi kalian pakai yang ini. Nah, sekarang silahkan berikutnya dicari semacam rasionalisasi mengapa definisi tersebut yang dipakai. Jadi kalian cobalah mempelajari definisi-definisi ini seperti apa. Lihat kira-kira advantage, kelebihannya apa dibanding definisi yang kalian cari yang lainnya. Atau saya nggak tahu ya, sebetulnya bisa nggak dikasih batasan. Definisi setiap variabel minimal 3 orang. Yang satu, yang terakhir adalah yang ini. Jadi kalau satu, kayaknya segitu doang nih. Jadi kalau cuma satu di bab 2-nya nih, di tinjauan teoritisnya, kalau cuma satu, mungkin kita menganggapnya segitu doang nih usahanya untuk mencari literatur, dikit banget gitu ya. Tapi kalau banyak banget mungkin pusing, kamu berpegangnya pada definisi siapa tuh. Nanti mungkin kalau mau ya memang ya sebutkan terserah banyak, tapi yang jelas definisi yang dipilih pastinya punya pertimbangan alasannya apa pakai definisi tersebut. Jadi silahkan dibuatkan berdasarkan uraian dari tokoh-tokoh di atas. Peneliti menganggap bahwa definisinya Valeran adalah yang paling sesuai dengan penelitian yang akan dijalankan. Karena bla 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 bla, apapun itu ya, silakan. Gitu. Gimana? Dari saya mungkin cukup, Mas. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang mau komen? Mas, saya izin bertanya. Kalau misalnya kan kita misalnya ngambil dari satu jurnal gitu, misalnya dia tahunnya lebih baru, tapi dia mengutip dari jurnal yang tahunnya tuh lebih tua. Nah itu tuh kita wajib nulis yang kayak misalnya Alice 1977 dalam
still 2007 gitu atau langsung ke sumber primernya aja, Mas? Enggak, yang kamu baca yang mana? Kalau misalnya kita ngebuka ke sumber primernya dari yang dikutip itu? Ya, Elisnya hilang. Oh, oke, Mas. Jadi apa yang dibaca yang mana? Contoh mana ya kalau begini ya? Enggak ya. Ini mungkin dalam maksudnya ya. Dalam, ini kan yang kita baca sebetulnya Rex and Dan. Rex and Dan mengambil dari Balkis and Duru. Ini ada yang salah nggak penulisannya nih? Ini katakanlah saya adain dalam ya. Ya, yang saya kasih shading kuning, ada yang salah apa enggak nih? Penulisannya, coba Amalia. Tahunnya, Mas. Tahunnya, masa kalian baca yang lebih lama pada buku yang lebih baru? Bener ya. Betul. Rex and Dan tahun 2010. Ini dalamnya adalah dalam buku yang baru. Jadi jadi yang kita baca adalah Balkis and Duru-nya. Pak, dia dalam Balkis and Duru menuliskan penelitiannya, hasil penelitiannya Rex and Dan. Ini penulisannya betul. Jadi jangan terbalik, nulisnya angka lebih tua ada di depan, yang belakang yang lebih muda. Ini salah juga ya. Ini kayak gini, tahunnya betul, tapi nulisnya yang ini. Kalau gini kayaknya bacanya 2 kali nih, maksudnya baca 2 referensi. Nah gini, walaupun agak jarang sih sebetulnya. Kalau apa namanya yang saya bilang, kalau penelitian orang lain kayak ini nih, biasanya dia jarang yang second hand. Apa ya second hand ya? First source. Biasanya nulisnya dari sumber pertama itu. Jadi kalaupun ketemu Walternya, lalu ada Clason, ketemu Clasonnya, tapi cari Walternya itu, kan bisa di trace kalau kita pakai internet lah hari gini ya. Gimana ya? Aman? Oke, silakan coba cari waktu di antara kalian kerja kelompok, karena memang boleh dikatakan banyak nih keluhan dari terutama kakak-kakak kelas kalian yang dulunya pernah mengalami kuliahnya ketemuan. Kalau kerja kelompok susah ngatur waktunya, kapannya. Jadi kenapa juga salah satu pertimbangan dalam pengelompokan pengkelasan kalian itu untuk PMME dan MPSD itu disatu kelaskan. Jadi mungkin kerja kelompoknya jadi lebih mudah gitu ya. Ya, jadi kalau ada kesulitan kasih tahu ya, karena pengennya kita sama-sama support terhadap apa yang kita sama-sama jalankan perannya. Kalian perannya belajar, kami dosen mengajar dan juga ingin memahami nih. Tapi kalau kalian nggak ngomong, kita nggak tahu juga apa kesulitan kalian. Oke, selamat berkelompok lagi. Jangan lupa jaga kesehatan karena kayaknya melihat perkembangan pandemi makin tinggi ya kasus hariannya. Oke, saya stop recordingnya. Ya, kalau nggak ada kita sudahi hari ini.